Pada tanggal 24 April, hari Rabu pagi yang cerah, Arif dan Rini memulai hari kerja mereka di perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. Keduanya bekerja di kantor pusat perusahaan yang terletak di Jakarta, namun tugas mereka sangat berbeda. Arif, sebagai bagian dari tim keuangan, seringkali harus melakukan tugas-tugas penting, termasuk memeriksa dan memastikan laporan keuangan dari berbagai cabang perusahaan. Rini, di sisi lain, bekerja di Departemen Administrasi dan bertanggung jawab atas transfer dana dan berbagai tugas administratif lainnya. Jam menunjukkan pukul 8 pagi saat Arif tiba di kantor Rini. Dia datang dengan membawa tumpukan berkas dan laptopnya, siap untuk menyelesaikan tugasnya. Menyadari bahwa Rini juga baru saja tiba, Arif memutuskan untuk segera menanyakan tentang status transfer dana yang sangat penting untuk laporan keuangan yang harus disiapkan sebelum akhir bulan. "Selamat pagi, Rini. Apakah transfer uang untuk cabang di Bandung sudah dilakukan?" tanya Arif sambil mengeluarkan dokumen-dokumennya dari tas. Rini terlihat sedikit terkejut dan cemas. "Oh, selamat pagi, Arif. Maaf, aku belum sempat melakukan transfernya. Ada beberapa masalah teknis dengan sistem transfer yang harus aku selesaikan dulu," jawabnya Rini. Setelah memperbaiki masalah dengan sistem transfer, Arif meminta Rini untuk menunda transfer dana dan menjelaskan bahwa ada hal penting yang perlu dibahas. Dia mengajak Rini ke hotel di Bandung untuk diskusi lebih mendalam mengenai keuangan perusahaan. Karena mereka memiliki hubungan spesial, Rini setuju. Mereka pun berangkat menuju hotel menggunakan motor milik Rini. Pada pukul 9.05 pagi, Arif dan Rini tiba di hotel dan melakukan check-in. Mereka naik ke kamar yang telah dipesan Arif, sebuah kamar dengan suasana yang nyaman. Setelah memastikan semua keperluan pertemuan mereka siap, Arif dan Rini duduk di kursi yang empuk, berbincang tentang pekerjaan sambil menikmati kopi hangat yang disajikan oleh pelayan hotel. Suasana santai dan intim membuat mereka merasa lebih dekat dan nyaman satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, pembicaraan mereka semakin dalam dan penuh perhatian. Mereka saling berbagi cerita, tertawa bersama, dan merasakan kedekatan emosional yang mendalam. Suasana di kamar semakin hangat dan intim. Saat kedekatan mereka semakin mendalam, Arif dan Rini merasa dorongan untuk lebih dekat secara fisik. Dalam suasana yang dipenuhi kehangatan dan gairah, mereka membiarkan perasaan mereka mengalir bebas. Mereka berhubungan badan sebanyak 2 kali, terlibat dalam momen-momen intim yang penuh gairah nafsu dan cinta. Lampu yang temaram menambah keintiman suasana, menciptakan momen-momen yang sangat romantis dan berkesan. Setelah itu, mereka berbaring bersama di ranjang, saling memeluk dan berbagi kata-kata penuh kasih. Suasana di kamar tetap hangat dan intim, menandai momen yang penuh perasaan dan kedekatan yang baru ditemukan antara mereka. Arif merasa perlu untuk keluar sejenak, mengatakan bahwa dia akan mengantar pakaian kotor mereka ke tempat laundry hotel. Di luar kamar, Arif berjalan dengan tenang menuju layanan laundry, melipat pakaian kotor dengan rapi dan menyerahkannya kepada petugas laundry. Pukul 12.57 siang, Arif kembali ke kamar. Sesampainya di sana, dia disambut oleh senyum hangat Rini yang telah menunggu dengan penuh kesabaran. Mereka melanjutkan waktu mereka bersama dengan kehangatan yang semakin terasa. Setelah momen intim, suasana di kamar berubah menjadi tegang ketika Rini mulai menanyakan kejelasan hubungan mereka. Dia meminta Arif untuk menikahinya, merasa bahwa hubungan mereka harus memiliki komitmen yang serius. Arif, sebaliknya, menolak permintaan tersebut, merasa bahwa hubungan mereka hanya untuk bersenang-senang dan tidak berniat untuk melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Pertengkaran pun terjadi di antara mereka, dengan Rini merasa sangat kecewa dan marah. Diskusi mereka kemudian beralih ke masalah uang perusahaan yang ada di tangan Rini. Arif mengajukan tawaran yang mengejutkan. Dia meminta Rini untuk membantunya menggelapkan uang perusahaan sebesar 43 juta rupiah dengan memanipulasi laporan keuangan, sebagai imbalan untuk menikahinya. Arif bahkan bersedia bertanggung jawab jika ketahuan oleh perusahaan. Arif mengaku bahwa dia membutuhkan uang sebesar 40 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Rini terkejut dan marah, terutama karena Arif adalah seorang auditor yang seharusnya menjaga integritas laporan keuangan. Namun kini meminta bantuan untuk melakukan kecurangan. Dengan tegas, Rini menolak tawaran Arif dan mengecam tindakannya. Dia merasa dikhianati dan marah, bahkan menyebut Arif sebagai auditor brengsek, dan menegaskan bahwa dia tidak akan terlibat dalam rencana ilegal tersebut. Kata-kata Rini yang menghina dan mengecam Arif membuatnya merasa sangat tertekan dan marah. Dalam kemarahan yang tak tertahan, Arif melampiaskan kemarahannya dengan kekerasan yang mengerikan. Dia membenturkan kepala Rini dengan keras ke tembok menggunakan tangan kanannya. Suara benturan yang menghantam dinding membuat suasana semakin mencekam. Kepala Rini terhantam keras di bagian kiri, dan tubuhnya terjatuh ke lantai dengan posisi telentang. Mata Rini merem, namun kepala masih goyang-goyang,
memberikan kesan mencekam yang membuat suasana semakin menakutkan. Arif, dalam kemarahan yang tak tertahan, tidak berhenti di situ. Dia kemudian mengepung leher Rini dengan kedua tangannya, berusaha menutup hidungnya dan menghalangi saluran napasnya. Ruangan itu terasa semakin gelap dan dingin, dengan suasana yang mencekam dan menakutkan. Rini tidak melakukan perlawanan, hanya tergeletak di lantai dengan napas yang semakin berat. Selama kurang lebih 10 menit, Arif terus-menerus menekan lehernya, menutup hidung dan mulut Rini dengan penuh tekanan. Kegelapan semakin menyelimuti ruangan, dengan suasana yang dipenuhi oleh kesunyian menakutkan saat Rini perlahan kehilangan napasnya. Akhirnya, setelah beberapa waktu yang penuh teror, Rini tidak lagi bernafas. Suasana di kamar berubah menjadi sunyi dan mencekam, dengan tubuhnya tergeletak tanpa bergerak. Arif berdiri di sana, merasakan kegembiraan yang mengerikan dan ketenangan yang membingungkan setelah tindakan kekerasan yang tak termaafkan itu. Sekitar pukul 2 siang, Arif mengambil uang setoran perusahaan sebesar 1 juta rupiah untuk membeli koper ukuran 24 inci. Namun, setelah mempertimbangkan ukuran koper yang terlalu kecil untuk menyimpan tubuh Rini, Arif memutuskan untuk membeli koper yang lebih besar. Arif keluar dari kamar dan membeli koper baru berukuran 28 inci dengan harga Rp1.350.000. Suasana di luar kamar terasa dingin dan mendesak, mencerminkan ketegangan dan kecemasan Arif saat dia terburu-buru kembali ke kamar. Sekitar pukul 3 sore, Arif kembali ke kamar dengan koper baru. Dengan penuh hati-hati dan ketegangan, dia memasukkan tubuh Rini ke dalam koper. Dalam keadaan yang sangat miring dan tertekuk, Rini dimasukkan ke dalam koper. Suasana di kamar semakin mencekam dan menakutkan. Arif menutup koper dengan rapat, menyelesaikan tindakannya dengan penuh ketegangan. Setelah semuanya beres, Arif keluar dari hotel sekali lagi untuk menitipkan motor Rini di tempat penitipan kendaraan yang terletak di sekitar hotel. Setelah itu, ia kembali ke hotel untuk bersiap-siap dan memesan mobil untuk pulang. Pada pukul 18.40 malam, Arif meninggalkan kamar hotel dengan koper besar dan langsung menuju rumah adiknya, Aditya, di Arabi Tung Tanggerang. Sesampainya di rumah Aditya, Arif meminta adiknya untuk menyewa mobil. Tanpa mengetahui alasan sebenarnya, Aditya memenuhi permintaan Arif dan membantu merental mobil. Dengan koper berat yang mencurigakan, Arif meminta bantuan Aditya untuk mengangkat dan memasukkan koper ke dalam mobil. Aditya merasa penasaran dengan isi koper yang sangat berat, namun Arif menghindar untuk memberikan penjelasan. Arif mengajak Aditya untuk segera berangkat malam itu juga menuju Bandung melalui rute Rawang Timur via tol. Selama perjalanan, Arif akhirnya membuka diri kepada Aditya, menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi dan mengungkapkan apa yang ada di dalam koper. Arif meminta Aditya untuk membantunya mencari tempat sepi untuk membuang koper tersebut. Meskipun sangat terkejut, Aditya merasa terpaksa mengikuti kemauan Arif. Saat tiba di wilayah Cikarang Bekasi, mereka keluar dari tol dan mulai mencari lokasi sepi di kawasan Cikarang Barat. Setelah berkeliling, mereka menemukan tempat yang dianggap aman, yaitu semak-semak di pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang di Desa Sukadana, Cikarang Barat, Bekasi. Karena malam sudah larut dan suasana jalan sangat sepi, Arif dan Aditya menurunkan koper dari mobil dan membuangnya di semak-semak pinggir jalan. Setelah membuang koper, Arif dan Aditya melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Arif berencana untuk menyelesaikan tugasnya di kantor cabang Bandung keesokan harinya, agar tidak menimbulkan kecurigaan mengenai hilangnya Rini dan untuk memastikan bahwa dia tetap terlihat menjalankan tugas seperti biasa. Pagi hari Kamis, mereka tiba di Bandung dan langsung check-in di salah satu hotel. Pada pagi hari, Arif pergi ke kantor cabang Bandung dengan berpura-pura mencari Rini yang tidak ada di kantornya. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia masih menjalankan tugasnya dengan memeriksa laporan keuangan perusahaan seperti biasa, sambil berusaha menjaga penampilannya agar tidak mencurigakan. Sementara itu, keluarga Rini dan anak-anaknya mulai merasa resah karena Rini belum juga pulang hingga tengah malam. Ketidakpastian semakin meningkat ketika telepon Rini tidak bisa dihubungi. Anak sulung Rini mencoba menghubungi sepupu Rini, Anjar Gumilar, untuk meminta bantuan dan memberitahu tentang situasi yang mengkhawatirkan ini. Keluarga dan anak-anak Rini menunggu hingga keesokan harinya, namun tidak mendapatkan kabar dari Rini. Kecemasan dan kekhawatiran mereka semakin meningkat. Pada hari Kamis, Anjar Gumilar bersama anak-anak Rini memutuskan untuk mendatangi kantor Rini untuk mencari tahu keberadaannya setelah tidak ada kabar sejak kemarin. Di kantor, mereka kebetulan bertemu dengan Arif, yang sedang berada di sana. Arif menyambut mereka dengan usaha untuk menenangkan anak-anak Rini yang tampak sangat cemas. Dalam percakapan tersebut, Arif dengan hati-hati menyarankan agar mereka tidak melaporkan hilangnya Rini ke polisi. Dia mengalihkan perhatian mereka dengan menyarankan bahwa kemungkinan hilangnya Rini terkait dengan suaminya, yang saat itu sedang dalam proses perceraian dengan Rini. Dengan langkah tersebut,
Arif berusaha mengarahkan kecurigaan keluarga Rini kepada suami Rini, mencoba membuat mereka berpikir bahwa mungkin suami Rini adalah penyebab hilangnya Rini. Ini adalah upaya Arif untuk mengalihkan perhatian dan mencegah kecurigaan langsung kepadanya. Setelah bertemu dengan sepupu dan anak-anak Rini di kantor, Arif kembali ke hotel dengan terburu-buru. Dia segera mengajak adiknya, Aditya, untuk pulang ke rumah mereka di Bitung, Tangerang. Arif tampak sangat tertekan dan berusaha mempercepat perjalanan mereka untuk segera sampai di rumah. Di dalam perjalanan, Arif terus-menerus memikirkan cara-cara untuk memastikan bahwa semua jejaknya tetap bersih dan tidak ada yang mencurigai tindakannya. Ia berusaha menjaga ketenangan di depan Aditya, meskipun perasaannya penuh dengan kegelisahan dan kekhawatiran tentang kemungkinan terungkapnya perbuatannya. Arif dan Aditya menempuh perjalanan pulang dengan cepat, berusaha untuk menghindari segala gangguan yang bisa memperlambat mereka. Suasana di mobil terasa tegang, dengan Arif yang terus-menerus memeriksa ponselnya dan memastikan tidak ada halangan di jalan. Pada hari Kamis, sekitar pukul 8 pagi, petugas kebersihan kota yang sedang bertugas di kawasan pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang menemukan koper besar yang tergeletak di semak-semak. Awalnya, mereka mengira koper tersebut hanyalah sampah atau koper rusak. Namun, saat mendekati koper, mereka merasa curiga karena tampak ada sesuatu yang tidak biasa. Petugas kebersihan segera melaporkan temuan tersebut kepada atasannya di kantor kebersihan. Pihak kebersihan kemudian melaporkan koper mencurigakan itu ke polisi. Ketika polisi tiba dan memeriksa koper, mereka terkejut saat menemukan tubuh wanita parubaya di dalamnya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan membawa tubuh wanita tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Pada awalnya, identitas wanita tersebut belum diketahui. Setelah penyelidikan yang mendalam, identitas wanita itu akhirnya terungkap sebagai Rini Mariani. Kabar ini mengejutkan dan mengguncang seluruh keluarga Rini, terutama kedua anaknya. Mereka sangat terkejut dan berduka mendapati bahwa ibu mereka ditemukan dalam kondisi yang tragis dan mengerikan. Penemuan ini mengguncang keluarga dan memicu upaya pencarian yang lebih intensif untuk menemukan pelaku di balik kejadian tersebut. Sementara berita mengenai kasus penemuan tubuh Rini mulai menggemparkan media dan publik, polisi terus menyelidiki untuk mengungkap pelaku di balik kematian tersebut. Berita yang menghebohkan ini mengundang perhatian luas dan menambah tekanan pada pihak kepolisian untuk segera menemukan pelaku. Arif, yang mendengar kabar tentang penemuan tubuh Rini, merasa panik dan terancam. Untuk menghindari deteksi, Arif terbang ke Palembang, mencoba menyembunyikan jejaknya di balik persiapan untuk pesta pernikahannya yang direncanakan bulan depan. Arif adalah seorang duda yang tinggal di Desa Sukamana, Kabupaten Tangerang, bercerai dari istrinya pada tahun 2021 setelah pernikahan mereka yang tidak harmonis. Mereka memiliki satu anak. Sejak perceraian, Arif menjalani kehidupan sebagai duda. Sebagai auditor di perusahaan besar di bidang industri makanan yang berkantor pusat di Tangerang, Arif memiliki tanggung jawab untuk memantau dan memeriksa alur keuangan di berbagai cabang perusahaan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2022, Arif ditugaskan untuk mengaudit cabang perusahaan di Palembang. Selama masa tugasnya di Palembang, ia sering melakukan perjalanan antara Tangerang dan Palembang. Di sana, Arif menjalin hubungan serius dengan seorang wanita setempat, yang akhirnya menjadi pacar Arif. Pada tahun 2023, Arif membawa orang tuanya ke Palembang untuk melamar pacarnya, yang saat itu sudah menjadi calon istrinya. Setelah kedua keluarga menyetujui, mereka melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Maret 2024, selama bulan Ramadan. Namun, karena Arif belum memiliki dana yang cukup, resepsi pernikahan tidak dapat langsung diadakan. Setelah berdiskusi, mereka merencanakan untuk menggelar resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024 di Gedung Auditorium Muhammadiyah, Palembang. Biaya yang dibutuhkan untuk resepsi ini sekitar 40 juta rupiah, mencakup sewa gedung, dekorasi, dan hiburan acara. Namun, sebulan sebelum resepsi, pada bulan April 2024, Arif ditugaskan oleh perusahaannya untuk memeriksa keuangan cabang perusahaan di Bandung. Tugas ini menjadi titik awal dari serangkaian masalah yang dihadapinya. Saat Arif memeriksa keuangan di cabang perusahaan di Bandung, ia berinteraksi dengan Rini Mariani, kasir di cabang tersebut. Mereka menjalin hubungan spesial sejak tahun 2023, meskipun Rini sudah berusia 50 tahun dan memiliki 2 anak. Anak pertamanya baru lulus kuliah, sedangkan anak keduanya masih di SMA. Rini, yang sebenarnya sudah menikah, tidak tinggal serumah dengan suaminya karena mereka telah pisah ranjang dan sedang menjalani proses perceraian. Pada April 2024, Arif membunuh Rini setelah pertengkaran mengenai masa depan mereka dan masalah keuangan.
Ia membuang tubuh Rini yang dikemas dalam koper di Cikarang Barat, Bekasi, lalu melarikan diri ke Palembang untuk menyembunyikan jejaknya. Di Palembang, Arif berusaha untuk tetap rendah hati dan menjaga aktivitasnya agar tidak mencurigakan. Dia menyewa tempat tinggal sementara dan menghindari komunikasi yang bisa membongkar keberadaannya. Sementara itu, dia memanipulasi keadaan dengan mengalihkan perhatian publik dan keluarga dari keberadaannya dengan tampak sibuk mempersiapkan acara pernikahan yang akan datang. Kehadiran Arif di Palembang menjadi langkah strategisnya untuk menghindari perhatian polisi dan mengaburkan jejaknya sementara waktu, sambil terus memantau perkembangan berita dari jauh. Polisi melanjutkan penyelidikan kasus Rini dengan memeriksa rekaman CCTV dari kantor dan sekitarnya. Mereka menemukan petunjuk penting bahwa Rini terakhir kali terlihat meninggalkan kantornya bersama seorang pria. Rekaman CCTV hotel menunjukkan bahwa pada pukul 9 pagi pada hari Rabu, Rini masuk ke kamar hotel bersama pria tersebut, dan setelah itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Penyidikan lebih lanjut mengarah pada identifikasi pria tersebut sebagai Arif. Polisi menemukan bahwa pria yang terlihat beberapa kali keluar dan masuk dari kamar hotel adalah Arif, seorang rekan kerja dekat Rini. Tidak ada tanda-tanda bahwa Rini pernah keluar dari kamar setelah mereka masuk bersama. Dengan bukti CCTV yang menunjukkan Arif membawa koper besar dan meninggalkan hotel sendirian pada sekitar pukul 7 malam, polisi mengidentifikasi Arif sebagai pelaku pembunuhan. Pihak kepolisian segera meluncurkan pencarian intensif untuk menangkapnya. Di Palembang, Arif, yang tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya, berusaha keras menyembunyikan kepanikan dan ketidaknyamanan yang dirasakannya. Sementara itu, berita tentang pencarian pelaku pembunuhan Rini menyebar luas melalui media, semakin menambah tekanan pada Arif. Polisi, yang telah mendapat informasi bahwa Arif tidak kembali ke kantor dan kini berada di Palembang, mulai memperketat upaya penangkapannya. Mereka semakin mendekati Arif saat menyusun rencana untuk menindaklanjuti informasi yang mereka miliki, dan intensif melakukan pencarian untuk menangkapnya. Pada 30 April, Arif melunasi pembayaran sewa gedung dan persiapan pernikahannya di Palembang, meskipun berita tentang kejahatannya menyebar dan polisi semakin dekat. Dia terus melanjutkan persiapan pernikahannya yang dijadwalkan pada bulan Mei, berusaha keras menyembunyikan kepanikan di depan keluarga dan tamu, sementara polisi terus memburunya dengan informasi yang semakin akurat. Pada 1 Mei, saat Arif sibuk mempersiapkan pernikahan di Palembang, polisi tiba di rumah keluarga istrinya untuk menangkapnya. Kedatangan polisi mengejutkan keluarga dan memukul mereka, sementara Arif tampak pasrah. Bukti rekaman CCTV yang menunjukkan Arif bersama Rini di hotel, dan keberadaan koper besar menjadi kunci dalam kasus ini. Arif akhirnya dibawa untuk diperiksa lebih lanjut dan dihadapkan pada proses hukum. Arif akhirnya mengakui semua tindakannya dan peran Aditya dalam membuang koper di Jalan Inspeksi Kalimalang. Keduanya ditangkap dan dijadikan tersangka. Arif terancam hukuman 15 tahun penjara, namun tidak dikenakan tuduhan pembunuhan berencana karena tindakan tersebut dianggap spontan akibat pertengkaran. Keputusan ini mengecewakan keluarga Rini, yang merasa hukuman tidak adil mengingat usaha Arif dalam menghilangkan jejak. Penjelasan bahwa Arif tidak mempersiapkan alat untuk membunuh, atau membuang tubuh Rini dan baru membeli koper setelah kejadian menunjukkan bahwa tindakannya lebih bersifat spontan daripada direncanakan. Meskipun tidak dikenakan tuduhan pembunuhan berencana, polisi melanjutkan penyelidikan untuk memastikan tidak ada unsur perencanaan yang terlewat, dan memastikan semua bukti telah diperiksa dalam proses hukum. Arif dan adiknya kini ditahan sebagai pelanggar pasal 338 dan pasal 365 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang mengatur tentang tindakan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan pasal 365 ayat 3 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Arif, sebagai pelaku utama, dituduh melakukan pembunuhan terhadap Rini Mariani secara spontan setelah terlibat pertengkaran dengan korban. Ia mengakui telah membunuh Rini dan membuang jasadnya di dalam koper di semak-semak pinggir jalan. Aditya, adiknya, ditangkap karena membantu Arif membuang koper yang berisi tubuh Rini, sehingga ia juga dikenakan tuntutan yang sama. Keduanya menghadapi ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, yang mencerminkan keseriusan dari tindak pidana yang mereka lakukan. Kasus ini mengundang perhatian publik dan media, terutama karena keterlibatan keluarga Arif yang tidak menyangka bahwa dia terlibat dalam tindakan kejahatan yang brutal dan berusaha keras untuk menyembunyikannya. Keputusan hukum ini memberikan dampak besar bagi keluarga Rini dan masyarakat yang merasa kasus ini mencerminkan kompleksitas dan tragedi dari kejahatan yang melibatkan kepercayaan dan hubungan interpersonal.